mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara Murkaan, dipersembahkan oleh PT Asta Jaya Sentra Cinema. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Diah Pramodawardhani masih di Iwung, masih duduk berhadapan dengan bala putra dewa pamannya. Dia tampak kecewa karena permintaan bantuan menangani persoalan Biung Sinom tidak disikapi maupun ditanggapi secara bersungguh-sungguh. Malah bala putra dewa menumpahkan rasa kesal dan dendamnya pada Diah Rakai Pikatan, suami keponakannya. Jadi, paman keberatan membantu saya. Sebagai seorang penganut Buddha, seharusnya paman membuka diri dan ikut terlibat dalam perkara ini. Dengar, Pramodawardhani. Saya menghargai gagasan membangun stupa agung itu. Buktinya, paman bersikap dingin pada saya. Sebentar dulu. Saya hargai bangunan Mahakarya Gunadarma itu. Saya hargai. Tapi kalau saya harus berjuang bahu-membahu dengan Rakai Pikatan suamimu, tidak. Tidak mampukah paman mengalahkan kepentingan pribadi untuk mewujudkan gagasan yang mulia, yang pada akhirnya nanti, kalau pembangunan Kamulan itu paripurna, hasilnya untuk kita juga? Itu benar sekali, anakku. Tapi kalau harus seiring sejalan dengan suamimu, sekali lagi kunyatakan dengan tegas, tidak, Pramodawardhani. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa paman sangat membenci Kanda Pikatan. Sudahlah, jangan bujuk aku lagi. Kanda Pikatan tidak seburuk yang paman sangka. Dia pun berusaha keras untuk meneruskan cita-cita Ayahanda Semaratungga. Saya yakin dia tidak punya niat buruk pada kita, paman. Saya yakin dia bisa dipercaya. Karena dia suamimu. Bukan, paman. Bukan karena itu. Melainkan karena Kanda Pikatan telah membuktikan bahwa dia memang bisa dipercaya. Dengar. Kalau begitu otakmu sudah tercemar, Pramodawardhani. Sudah dikotori kelicikan dan kecurangan orang-orang Sanjaya. Siapa yang sebenarnya sungguh-sungguh kotor? Apakah hati yang diliputi dendam dan kebencian bisa dikatakan bersih? Paman terlalu mengagung-agungkan Wangsa Sailendra. Oh, ya, jelas. Aku bangga menjadi keturunan Sailendra. Dan aku akan melakukan apa saja untuk kejayaan Wangsa Sailendra. Tapi seharusnya paman sadar bahwa sikap seperti itu membenci orang, ingin bagus sendiri, merasa benar sendiri, pendendam, justru akan melunturkan pamor dan mencemari keagungan Wangsa Sailendra. Diam! Anak kemarin sore berani ngomong sembarangan di depanku.
Tahu apa kamu tentang Wangsa Sailendra? Ha? Kamu masih ngompol. Hidungmu masih penuh ingusan. Aku sudah menenteng-nenteng pedang untuk berperang melawan musuh-musuh Wangsa Sailendra. Maaf, Paman. Tapi kata-kata Paman juga terlalu menyakitkan hati. Paman terlalu memandang rendah pada suami saya. Dengar. Aku memandang rendah padanya. Karena suamimu itu memang rendah. Budi pekertinya rendah. Kamu saja yang terlalu mengagung-agungkan dia. Menyanjung-nyanjung. Membela kepentingannya dengan mata dan hati yang buta. Kamu buta, Pramodawardhani. Kamu tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk selama itu menyangkut Rakai Pikatan. Padahal sebenarnya kamu kena tipu. Kamu tidak tahu siapa itu Rakai Pikatan. Jadi Paman merasa lebih tahu tentang suami saya daripada saya sendiri? Ya, setidak-tidaknya aku tahu satu hal yang kamu tidak akan pernah tahu. Kamu ingin tahu, Pramodawardhani? Paman ingin mengatakan sesuatu? Silahkan. Dengar. Kamu tahu mengapa aku jijik melihat muka Rakai Pikatan? Muka keturunan Sanjaya yang licik. Matanya sayu. Wajahnya minta dikasihani. Tapi hatinya menyembunyikan 1000 pamrih. Tapi aku, Bala Putra Dewa, tak bisa ditipu. Suamimu itu buaya darat, Pramodawardhani. Laki-laki hidung belang. Oh, sekarang Paman berusaha memfitnah Kanda Pikatan. Silahkan. Untuk apa aku memfitnah Rakai Pikatan? Untuk apa? Rugi. Apa yang bisa aku peroleh? Kalau aku mengatakannya di depanmu bukan karena apa-apa. Itu kulakukan agar kamu mampu memberikan penilaian yang benar pada orang yang paling dekat denganmu saat ini. Pramodawardhani, pernah kamu dengar nama Rakai Watan? Apakah saya harus tahu nama itu? Harus. Mengapa harus? Siapa yang mengharuskan? Kedudukanmu sebagai permaisuri kerajaan Mataram yang mengharuskan. Rakai Pikatan tidak pernah mengatakannya padamu. Mengapa dia harus mengatakannya? Dan mengatakan apa? Pasti dia menyimpan rahasia itu. Untuk apa? Untuk apa lagi kalau bukan untuk kepentingan Wangsa Sanjaya? Hei, Pramodawardhani. Sekarang akan kubuka rahasia busuk laki-laki yang sekarang kamu dampingi duduk di atas tahta Istana Mataram. Ketahuilah, Pramodawardhani. Jauh sebelum menikahimu, Rakai Pikatan keturunan Pumanuku itu sudah punya istri. Paman kira saya percaya apa yang baru saja Paman katakan. Rakai Watan itulah istri pertamanya. Perempuan itu berasal dari Wangsa Sanjaya. Agamanya Durga. Ya, tentu saja dia tidak akan mengatakannya padamu. Barang busuk tak sedap baunya. Maaf Paman, saya kira ini persoalan pribadi saya dan Kanda Pikatan. Tidak sepantasnya Paman Balaputra Dewa ikut campur. Mungkin apa yang baru saja Paman sampaikan benar. Tapi saya juga akan menyikapinya secara pribadi. Tidak bisa begitu, Pramodawardhani. Memang ini persoalan pribadi kalian. Tapi ingat, ini juga menyangkut Wangsa. Bagaimana kalau misalnya Rakai Watan itu punya anak laki-laki? Bagaimana kalau misalnya perempuan itu mempunyai pendukung orang-orang Sanjaya? Lalu mereka mengadakan gerakan di bawah tanah untuk menyingkirkanmu. Kamu jangan main-main, Pramodawardhani. Persoalan pribadi bisa kalian selesaikan sendiri. Tapi persoalan Wangsa, persoalan tahta kerajaan dan kekuasaan. Maaf, saya tidak tertarik bicara soal tahta dan kekuasaan. Memang bukan itu tujuan saya menemui Paman Balaputra Dewa di Iwung. Sekali lagi, maaf Paman.
Dengar, Pramodawardhani. Jangan membuat hati pamanmu kecewa. Paman lebih dulu membuat saya sakit hati. Hiya! Hep! Hiya! Hat! Rakai Watan adalah seorang wanita berperawakan langsing memikat. Wajahnya juga cukup cantik. Dia seorang penganut agama Durga yang merupakan sempalan dari agama Siwa. Dia tinggal di rumah mewah di pinggiran kota Raja Mataram. Suatu malam, istri pertama Dyah Rakai Pikatan itu tengah latihan ilmu kanuragan di halaman belakang rumahnya ketika rombongan Busu Dandai datang berkunjung. Iya! Hep! Hiya! Busu Dandai, Busu Maya, Busu Tarai. Iya. Sudah lama kalian mengintip aku ya? Kami senang dan bangga melihat Gusti Ratu latihan kanuragan. Tampaknya gerakan Gusti Ratu sekarang lebih cepat dan lincah. Memang latihan ilmu kanuragan sangat baik untuk memelihara kesehatan. Walaupun untuk seorang wanita. Buktinya, Gusti Ratu tampak awet muda. Kalian ini bicara apa? Ayo, kita ke ruang pendapa. Baik. Mari. Kalian ada perlu apa datang kemari? Biasa Gusti Ratu. Kami ingin melihat keadaan Gusti Ratu di sini. Apakah sehat-sehat saja? Hanya sekedar berkunjung saja. Ada juga keperluan sedikit, Gusti Ratu. Ya, hanya mau melapor. Melapor soal apa? Berita ini belum tentu benar. Kami hanya pernah mendengar sekilas. Konon katanya Sri Maharaja bermaksud mengadakan sayembara. Sayembara? Sayembara apa? Sayembara menangkap Byung Sinom, mati atau hidup. Ya, ini hanya berita biasa Gusti Ratu. Belum tentu benar. Kami para Busu juga belum pernah dihubungi dan diberitahu secara resmi. Rupanya pemerintah Mataram benar-benar dibuat kelabakan oleh sepak terjang perempuan berandalan itu. Iya, aku juga mendengar ada beberapa kali terjadi kecelakaan yang parah di Kamulan. Bahkan katanya banyak menelan korban jiwa manusia. Memang cantik permainan Byung Sinom. Ya. Salah mereka sendiri. Mengapa mau membantu orang-orang Sailendra mendirikan bangunan vihara? Benar, Bu Sumaya. Seharusnya mereka tinggal di rumah bersama keluarganya dan bukan menumpuk-numpuk batu sebesar gajah. Itu sama saja mereka berjiwa budak. Mau saja mereka dijajah wangsa lain. Tepat sekali Gusti Ratu. Pada dasarnya pemerintah Mataram yang sekarang masih sama dengan zaman Semaratungga. Sama tapi tidak serupa. Sebenarnya kita masih dalam keadaan terjajah oleh orang-orang Sailendra. Hanya bedanya sekarang penjajahan atas bangsa lain itu melalui tangan wangsa kita sendiri. Seolah-olah Sri Maharaja Rakai Pikatan yang berkuasa, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Apakah sampai sekarang Kanda Pikatan belum juga menyadarinya? Kami sudah sering kali mengajak beliau membicarakan masalah ini, tapi kelihatannya beliau kurang suka, bahkan tidak jarang menghindar. Karena dia sudah tidur nyenyak di ketiak Pramowardhani, istrinya yang manja itu. Dasar laki-laki. Bu Sudandai? Iya Gusti Ratu. Bagaimana keadaan Dewa Kinara putraku? Apakah dia baik-baik saja? Pangeran dalam keadaan sangat baik, sehat dan cerdas. Bagus. Aku senang mendengarnya. Ayo Bu Sudandai, Tarai, Bu Sumaya, diminum dan itu makanannya. Ayo jangan didiamkan saja. Ayo silakan dicicipi. Ini lepet buatan dayang-dayang di sini. Enak sekali rasanya. Terima kasih Gusti. Mari silakan. Terima kasih. Aku yakin kalian bakal ketagihan. Terima kasih. Terima kasih Gusti. Soal Dewa Kinara, baik pembinaan dan pengawasannya sudah kupercayakan pada kalian bertiga. Dandai, Tarai, dan Maya.
Dialah satu-satunya harapan kita. Ibarat Wangsa Sanjaya sekarang sedang mengarungi kegelapan malam. Dialah satu-satunya pelita kita. Kalian harus menjaganya. Jangan sampai pelita itu padam di tengah perjalanan. Gusti Ratu tidak perlu khawatir. Pangeran Dewa Kinara, putra Paduka, tumbuh dengan pesat bagaikan pohon ara. Siang malam kami gembleng menempanya agar beliau menjelma menjadi sosok pemuda di mana Wangsa Sanjaya mengalir deras dalam pembuluh darahnya. Pangeran seorang pemberani, Gusti Ratu. Kami juga melatihnya ilmu kanuragan. Sekarang beliau sudah mahir memainkan keris atau pedang. Pokoknya, Pangeran Dewa Kinara bisa kita jagokan. Soal itu, Gusti Ratu Rakaewatan tidak perlu ragu-ragu. Jangan sekali-kali kalian memanjakannya. Dia tidak pasti akan menghasilkan buah yang enak Betul rasanya. sekali. Dan ada satu lagi kelemahan mencolok putra mahkota. Ialah gemar sekali bermain-main perempuan. Wah, itu sudah menjadi rahasia istana. Hampir semua penggawa kerajaan, dayang-dayang, para abdi yang lain, bahkan prajurit-prajurit jaga tahu kalau Silokapala suka bermain wanita. Memang kurang ajar sekali anak itu. Saya melihat sendiri dia berani menggerayangi punggung Arawinda Narswari, keponakan pendeta Sadu Budi yang usianya jauh lebih tua. Ya, memang sudah bakat dari sananya. Bakat mengembik. Mik, mik. Mereka masih ngobrol sambil bergurau di ruangan pendopo. Setelah malam agak larut, ketika Busu pamit mau pulang, Rakaewatan tampak senang dan lega mendengar laporan tentang Dewa Kinara. Wanita berparas ningrat Wangsa Sanjaya itu mengantarkan tamunya sampai pagar halaman. Hiya, 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 hiya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.